Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya berdoa Anda mendapatkan kesehatan, daya tahan iman, melahirkan imunitas, dan aman. Insya Allah. Dan tatanan dunia ini menjadi ditopang oleh 3 kekuatan tadi. Antara iman, imun, dan aman. Maka menjadi hiruk pikuk ndak karuan. Ada yang memandang dengan keputusasaan. Seolah-olah ini sudah tidak ada kehidupan lagi. Cari makan susah, ini begini, ini kono, ini begini, ini begini, ini begini. Pemerintah mencoba dengan begini-begini, tetapi ternyata tidak semua berjalan mulus. Terbukti Menteri Sosial menemukan kepinjangan-kepinjangan dari Bansos. Bahwa itu ada, ya. Tetapi semuanya jelek, tidak. Lalu dari sisi pemerintahnya sendiri, kemudian menunjukkan bahwa Jokowi ini berjalan sendiri. Hanya beberapa menteri yang komitmen. Dan ini nampak sekali, semuanya diam, duduk manis, dan seolah-olah menyerahkan semuanya kepada Mas Jokowi, kepada Erick Thohir yang penjual, dan Menteri BUMN yang penjual vaksin, dan Luhut Binsar Panjaitan. Dan bahkan ada yang melontarkan bahwa sungguhnya Jokowi hanya sebagai penonton saja. Aktor, the real president man in Indonesia adalah Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Maka COVID ini menjadi pintu masuk dari berbagai hal yang sangat memprihatinkan. Dan ini kalau Indonesia tidak mendapatkan restu dan pengamanan dari Allah sendiri, maka Indonesia bisa jadi hancur karena kohesivitasnya semakin lemah. Nah, kita nanti akan berbincang soal kondisi yang semakin terpuruk ini, yang oleh analisis dunia internasional menganggap bahwa Indonesia ini negara ajaib. Nah, Beb, silakan Beb. Wah, ini ada sahabat kita ini, Habib Zain Asgab. Habib ini alhamdulillah ini yang terakhir kali banyak lawan-lawan Jokowi yang tidak sabar kemudian mencoba dengan move yang pertama kemarin antum sudah bahas itu. Katanya mau ada penurunan N-King-nya. Kemudian ada begini, ada begono, menurunkan massa dan sebagainya. Dan terakhir kemudian pernyataan SBY yang tiba-tiba mencutat begitu, membuat orang bertanya-tanya, sesungguhnya ada apa sih Indonesia ini? Kenapa di dalam keadaan kapal bocor, hamil karam, kita justru berantem sendiri? Kapal bocor, hamil karam, kita rapat aja tenggelam, apalagi ada kapal sedang bocor, kita bukannya saling mendukung untuk menambal bocornya dulu, menentukan skala prioritas adalah keamanan bangsa dan negara dan seluruh lapisan rakyat Indonesia, tapi malah memunculkan kalimat-kalimat, kata-kata yang memanas-manaskan kuping, diantaranya Pak SBY. Nah, menurut antum gimana, Habib? Gimana sih sebenarnya? Ini kan sahabat antum ini SBY ini, Pak SBY ini ya. Oh. Silakan gimana, Habib? Gimana? Waalaikumsalam, salam sejahtera. Okay. Emang saya lihat Demokrat yang komando Nang ngambilin kopinya, Habib Jen. Monggo silakan, Habib. Sudah terlalu banyak bicara hal-hal yang tidak penting. Kalau saya lihat Demokrat ini, itu partai keluarga. Dia ingin mengambil manfaat dari apapun gerakannya untuk kepentingan keluarganya. Apa kekuasaan? Masa partai isinya keluarga SBY? Kok saya juga bingung begitu. Orang-orang yang ikut jadi anggota di Demokrat, apa nggak malu? Anda yang punya gelar doktor semua, kok jadi gendut kalau orang Jawa sama anak-anaknya. Belum lagi terakhir mantunya perempuan
Kok sadar diri dulu juga bapaknya koruptor. Pakai bawa. Loh enggak, Beb, ini sampai ada hubungan apa dengan keluarga SBY? Kayaknya kok benci banget gitu loh. Tapi sah-sah saja Pak, manusia punya menilai. Setelah saya melihat sepak terjang Jokowi, boleh dong saya menilai. Jadi apa sih dulu sampai Inka bilang dikejar oleh Demokrat? Kok terus merasa keluar SBY ini jadi terpa banyak, apa Jokowi jadi terpa banyak Demokrat? Diganggu apapun, udah hadir gerombolan mengatasnamakan Islam, gerombolan mahasiswa, tapi nggak jatuh. Di sini bukti Jokowi itu, rakyat itu bersama Jokowi. Andai kan kalau Jokowi itu nggak benar, sudah jatuh dari kata-kata. Tapi nggak ada. Harusnya orang-orang yang sok politikus bicara atas nama rakyat ini kok sadar diri. Ini rakyat ini diem bukan berarti nggak setuju. Enggak. Mereka ingin melihat aja, oh, siapa sih juga mau turun-turun jalan semua. Habis sama rakyat. Dan satu lagi anaknya Ahy bilang katanya memerang melawan buzzer rupiah. Saya dari awal Jokowi, saya di medsos semua saya dengan Jokowi. Banyak teman saya lihat loh, berjuang untuk membela Jokowi. Seperak nggak dikenal, saya nggak pernah jumpa dengan Jokowi, nggak pernah terima uang seperak. Jangan dong, sesuatu yang beda dengan Anda, ada klaim orang buzzer rupiah. Bisa jadi mungkin dia yang buzzer rupiah. Dia mengeluarkan dana untuk membela kelompoknya. Sebentar, Beb. Ini apa yang menjadi tanda bahwa antum mengatakan begitu? Apa sikap yang dilakukan oleh SBY? Apa sikap yang dilakukan oleh AHY? Apa sikap yang dilakukan oleh para menteri-menterinya? Sehingga kemudian seolah-olah ini Indonesia jadi terpisah pada zaman SBY dan zaman Jokowi. Nah, menurut Anda itu harusnya bagaimana? Mantan-mantan presiden kalau di Amerika kan bisa kerjasama gitu loh. Ucapan Pak Luhut bukan untuk membandingkan, bukan untuk tidak ada salahnya kita mencontoh orang kok. Seperti Habibie kata Rob. Kenapa nggak berperilaku seperti Habibie? Bisa dengan Jokowi, bisa datang memberi solusi. Tidak perlu keluar di medsos, di jalanan. Ini cuma hanya untuk kepentingan mau naikin Demokrat kok. Ada lagi nih, pengamat politik kampungan Andi Arief berlagak kayak preman pakai kata mau menurunkan ke jalan rakyat kalau SBY mau. Rakyat yang mana? Kok sadar diri loh. Demokrat partai besar loh, Bet. Masa apanya? Dulu 20%, harusnya dia sadar diri, sekarang tidak berapa persen. Rakyat yang mana? Jangan pakai mau ngancem-ngancem, ini negara lagi susah, lagi sakit. Bahasa yang santun gitu, kenapa sih? Kok bahasa serampangan? Saya pikir ini lama-lama perlu ditenggelamkan nih Demokrat. Ini bahaya di partai kalau berkembang. Karena dia berkuasa. Ini jangan-jangan karena Anda berhubungan baik atau sahabat baik dengan Susi, jadi ketularan menenggelamkan kapal gitu. Ini orang sudah berjuang, sudah malam berjuang. Ini kok pengamat satu SBY. SBY kan mantan presiden yang santun lah, pakai mau keluar, terus anaknya pakai buzzer rupiah. Saya tersinggung loh sebagai rakyat. Kalau terus bilang buzzer rupiah, jangan-jangan Anda yang buzzer rupiah. Andi Arief bilang kata mau turun rakyat kalau SBY mau, rakyat bayaran. Hah? Rakyat yang mana? Buktikan coba. Jadi janganlah sudahlah. Lalu hubungan Anda dengan Jokowi itu apa? Saya sebagai rakyat. Kenapa kok belanya kayak basar betul gitu loh, Bet? Saya bela Jokowi itu kewajiban bagi saya. Ini orang sudah baik kok. Oh, gitu. Ini kan bapaknya rakyat Indonesia, Jokowi. Iya. Coba kalau itu bapak saya juga kadang bela bener. Ini bapaknya orang se-Indonesia. 270 juta orang diurus. Masa saya diem rakyat, dia biadab dan saya nggak bela Jokowi. Beb. Jadi perjalanan politik ini memang setelah Jokowi menjalankan sekian tahun, banyak orang sudah tidak sabar dan kepengin menggulingkan. Lah kenapa? Apakah ini ada pengaruhnya karena sejarahan? Apa memang
rekrutmen pemimpin-pemimpin ini tidak benar, atau sistem partainya yang terlalu banyak, atau karena sekarang ini partai menjadi kapital sehingga orang yang punya duit lah yang bisa memimpin, atau disebabkan karena apa sehingga kok tidak kayak di Amerika itu mantan presiden ini bisa kerjasama, mantan presiden ini bisa kerjasama, bahkan Barack Obama yang musuhan bisa bekerja sama. Di Indonesia kok tidak ada yang begitu ya? Mana-mana Enggak, ini salahnya di mana, Beb? tidak salah. Ini kondisi masyarakat kita sudah lama dalam hal kebobrokan berbangsa, bernegara. Datanglah seorang baik Jokowi memimpin negeri, diserang sana kembali. Berarti apa? Ada kelompok-kelompok yang dulu mendapat kenikmatan di sebelumnya, seperti koruptor kelas kakap yang dapat mobilkan. Di era Jokowi nggak dapat. Mereka bergerak, mereka mendanai. Mereka yang jadi turun di jalan biayanya. Tanya Pak, ingin mendapat Jokowi. Loh, apa sih salah Jokowi? Korupsi enggak? Kalau mau dibilang onar, para rasul itu buat onar. Terjadi banyak peperangan. Kenapa diperangin? Karena para rasul membawa ajaran yang benar. Nah, orang-orang yang nggak benar marah, membuat pemberontakan, membiayai demo-demo ini semua. Apa sih salah Jokowi? Kenapa kok demokrasi nafsu ini jatuh Jokowi? Kenapa? Sejarah akan mencatat. Ini saya Pamongnya SBY itu bobrok. 5 tahun Jokowi itu bisa melebihi presiden sebelumnya. Kemana 10 tahun SBY? Hutang segitu. Kalau mungkin dikumpul dari awal sampai akhir, hutang itu berapa yang sudah dibayar? Hasilnya apa buat negeri ini? Udahlah, Anda nggak berasa hina. Akuinlah Jokowi demi rakyat Indonesia. Jangan diopok-opok lah. Saya pernah ngobrol, Beb. Saya potong sedikit. Saya pernah suatu saat naik taksi di Anta sampai mulai Cengkareng sampai ke Rawamangun ini, dan kemudian saya tanya jawab. Iseng-iseng saya tanya. Zaman Gus Dur bagaimana? Wah, TNI, pegawai negeri, jaksa semuanya dinaikkan gajinya 300%. Zaman Megawati bagaimana? Masih tetap baik. Kemudian sampai satu pertanyaan, zaman SBY bagaimana? Malingnya juga makmur, polisinya, jaksanya, penegak hukumnya juga makmur. Nah, zaman Jokowi ini malingnya nggak bisa makan, penegak hukumnya juga nggak bisa makan. Banyak keluh kesah ditambah COVID. Nah, menurut ente between antara malingnya makmur, koruptornya makmur, rakyatnya tidak tetap bisa berusaha meskipun tetesan trickle down efek ekonomi banyak setetes-setetes, atau yang sekarang ini menurut Anda between antara SBY dan Jokowi ini baik mana menurut Anda? Jujur loh, Beb, ini bukan karena antum pakai paket merah kemudian mendukung salah satu loh ya. Kita mendengar Jokowi, kita mulai tindakan dia berulang. Track recordnya ya. Jadi lepaskan dulu siapa Jokowi, siapa SBY. Kita nggak mau menilai pribadi. Kita lihat yang keluar outputnya. Benar apa enggak? Ya. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah apa enggak? Untuk mencapai kebenaran itu tidak mudah. Karena negeri ini sudah lama bobrok. Korupsi di mana-mana. Dulu kalau orang nggak korupsi bilang aneh kok. Itu aja. Jadi budaya. Saya pernah terlibat korupsi. Tapi saya kepingin negeri ini baik kalau ada yang mencegah. Jangan terus kita mau dibiarkan, mau dibudidayakan korupsi ini. Nah, di era Jokowi ini kita lihat 5 tahun. Saya minta anjem. Kalau andai kan dulu duit nggak dikorupsi, ini negeri sudah sukses. Jokowi 5 tahun membangun besar. Dan kita lihat video dua lah. Karena kena korban COVID. Di samping dikorupsi dijual kepada asing. Dijual kepada asing semua. Pemerintah, presiden yang berani menjaga NKRI itu Jokowi. Berani menghapus gerakan sempalan HTI dan PTI. Berani mengambil to Freeport. Head to head dengan Amerika, kekuatan superpower. Dia bukan militer. Harusnya SBY yang militer bersikap ini. Tapi SBY 10 tahun membiarkan gerakan HTI, PPI, Freeport semua diambil. Mana katanya? Bahkan dijual dengan puluhan. Uangnya apa? Jokowi ini baik. Tapi nanti apa? Presiden setelahnya akan menikmati kerja Jokowi. Dia membangun negara, membina. Atau semakin susah, Beb, karena track recordnya bagus, sehingga untuk ngikutin Jokowi lemah, tambah susah. Mana sifatnya namanya pemimpin menegakkan kebenaran awalnya susah. Karena apa? Dia harus melawan togut-togut.
Dia harus membangun. Nanti setelahnya baru merasakan kenikmatan. Nah, ini orang lagi bekerja. Kalau Jokowi itu pernah korupsi, ayo kita tuntut. Kalau Jokowi nggak merusak negara, nggak membangun, kita tuntut. Ini orang bener. Ini Demokrat ribut-ribut dikit mau turunin rakyat yang mana? Jangan musik nih orang-orang yang enggak, barangkali untuk track record karena memang dia engineering ya. Jokowi berhasil membangun, kalau Belanda 350 tahun panjang jalan antara Anyer sama Panarukan. Jokowi pada tahun pertama aja, 3 tahun pertama aja sudah membangun 3.000 km, 2 kali 300, kalau dibandingkan di 350 tahun. Tetapi persoalannya sebenarnya ini di bidang itu orang mengakui, tapi barangkali keadilan dan hukum. Ternyata seorang presiden loh, SBY itu presiden loh, sampai mengatakan bahwa di Indonesia ada terjadi kepincangan, netralan dari TNI Polri. Ini tuduhan serius loh. Ungkapan orang sudah menjabat, tapi dia menjabat kemana? Janganlah kita nih setelah menjabat berasa seperti makhluk suci, seperti juru selamat, minta kritik. Ini korban di Jokowi ada kekurangan semua, itu korban presiden sebelumnya. Jadi Jokowi lagi membenahi rumah tangga Indonesia, dibenahi semuanya. Saya sampai bingung, setiap hari ada yang diresmikan. Sampai NTT yang tadi orang nggak pernah lihat, di timur ke Papua, semua diinjak. Tiap bulan pasti ada sesuatu yang baru diresmikan Jokowi. Nah ini dulu kemana nih presiden? Yang utangnya 3 miliaran dolar, itu duit kemana? Dibuang luar negeri. Enggak, bukannya ini hanya untuk nutupi karena pemilihan gubernur DKI yang tidak adil katanya, kalau kata Pak SBY, atau pilihan gubernur bupati yang lain yang tidak adil, maka ditunjukkan rakyat ditutupi dengan hasil-hasil itu. Begitu kan bisa jadi, Ben? Ya adil kan tidak bisa melihat adil ketika itu cuma hanya dari pandangan. Lihat dong kondisi masyarakat. Ini masyarakat belum bisa dibina sempurna. Masalah TNI dan Polri, saya yakin di kepemimpinan Jokowi punya satu pusat kepemimpinan. Jadi kita jadi penonton jangan enak aja menilai. Karena apa? Kita nggak pernah turun di lapangan. Ada penutupan-penutupan itu ada yang perlu dibina. Jadi jangan terus nggak setiap orang yang radikal harus dijablok, enggak dong. Jangan dianggap masih pemerintah kok kompromi. Masa ini warga negara mau diusir? Saya berharap untuk Pak TNI, anggota HTI, FPI, ayo kita baik semua. Kembali ke NKRI. Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saya tidak ingin bermusuhan. Saya cuma mengkritik perilaku yang menyimpang dari kaidah bernegara. Ini sudah ada Pancasila. Ayo semua kembali. Kode etiknya menurut antum ya, antum sama saya sederajat misalnya, sama-sama mantan ketua RT, atau antum yang sedang jadi ketua RT dan saya mantan ketua RT, harusnya sesama ketua RT itu bagaimana? Kan ada hubungan yang harmoni begitu. Harusnya saling mendukung. Andai kan saya sudah mantan ketua RT, Pak Gus ini ketua RT, saya datang mendukung seperti Habibie datang ngobrol baik. Nggak usah tuak-tuak di medsos ini mau ini. Nah, ini mana? Bapaknya mantan presiden 2 kali. Harusnya lebih bijak. Utamakan keselamatan negara, perdamaian. Negara lagi diserang COVID. Skala prioritasnya ditambahkan. Ini semua saat ini apa? Kita harus berpikir untuk NKRI. Tidak usah saling menyalahkan. Udah lebih sekarang kita, saya agak mumet ini komentari Pak SBY ini. Bagaimana kalau Anda jodoh dan Anda juga jangan terlalu serius lah ngomentari karena Anda baru aja kena COVID. Saya juga kena COVID. Berapa hari kemarin kena COVID? Saya sebulan lebih. Lu kan suakinya tidak karuan. Makanya sudah kita ini ibaratnya ini senam jantung kita, senam paru-paru supaya terbuka. Jadi jangan terlalu berapi-api. Nah, obatnya apa? Kemarin itu obatnya apa? Kena COVID itu. Ya, saya sih obat alhamdulillah banyak teman membantu saya. Dari obat Cina sampai manapun saya lakukan. Alhamdulillah akhirnya saya sembuh. Masih banyak umur. Alhamdulillah. Ayolah kita obat Cina, obat apotek, semua obat saya minum. Wah. Cuma saya apa? Saya niat baik, teman-teman semua baik. Pasti ada niat baik. Jadi nggak ngurus ini ya, nanti akan ada benturan antara obat satu obat yang lain itu.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ah, itu sudah kuncinya. Saya sama Bet. Saya juga waktu terkena itu badan rasanya sakit semua, tulang-tulang wah, tidur melumah, sakit, miring sakit. Aduh, rasa makan nggak doyan, sembarang nggak doyan, lihat makanan aja enak. Tos. Iya, sama itu Bet. Ya betul lah. Seperti saya kenapa suka dengan Nurul ini kalau berbicara dia beradab, karena yang dia sampaikan bobotnya besar, menyangkut maslahat umat. Jadi tidak bisa mau diem terus lugu gitu. Enggak. Jadi gerakan yang itu bukan emosional, hanya semata-mata ayo dong kita baik. Masa berbicara sesuatu yang besar basa-basi, itu kan nggak mungkin dong. Ya, Jadi, harus ada rohnya. Ada rohnya, ada keberkahannya. Kita ini sedang berjuang juga menjaga negara dari penjajah dari dalam negeri. Jadi kita harus siap sedia setiap saat, apapun. Selama Tapi saya khawatir ini dengan pengaruh COVID ini para pejabat yang banyak terkena ini jangan-jangan cara berpikirnya, sikap pribadinya ini bisa berubah atau mengalami penurunan derajat. Menurut Anda bagaimana itu? mudah-mudahan ini COVID bisa membiasakan pejabat-pejabat Malah menyatukan. ada kebersamaan. Alhamdulillah, Karena insya Allah. kematian mengangkat berapa banyak teman saya meninggal semua. Berapa Beb? Teman antum berapa? Itu dari umur 25 tahun, 38 tahun umur. Dari keluarga Arbi? Oh, banyak lah, dari ustaz-ustaz, dari banyak kiai juga meninggal. Iya. Memandang siapapun. Ini hikmah, Pak. Ayo kita ke sana. Mereka yang FPI, anggota FPI, yang HTI, yang apapun, dari kelompok yang politik ini ingin mengambil manfaat di negara lebih sakit, kita bersatu. Kita tetap mencari, apapun Anda warga negara Indonesia. Saya sepakat itu. Mau jualan HTI, mau jualan FPI, mau jualan Wahabi, mau jualan PKI, mau jualan SI, mau jualan apa saja. Tetapi ketika di Indonesia, kita harus sepakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau mau jualan laku, silahkan. Tetapi jangan memberontak. Kalau memaksa, kalau berontak, sampai siap gak ngadepi? Alhamdulillah. Saudara sekalian, sore ini sangat produktif dan kita harus memenuhi panggilan Allah karena bertepatan dengan adzan maghrib. Nanti kita akan sambung pada sesi yang lain. Allahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.